مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كالأمامي والحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول من الأهوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام بالوجه خمسة أتبي بها هر الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghaiz waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan rahim Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi da'imil babil muqallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-mutali an wahdatil kami wal adat al-muqaddisu an bi ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minul ayat wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazuri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita membaca doa ditambahkan ilmu agar apa-apa yang kita niatkan bermanfaat di masa depan maupun masa depan akhirat secara substansi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'lima wan nafa wal intifa wal muzakara wat tazkira wal ifada wal istifada wal hassalat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma arzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil iftah lana abwabal khair. Allahumma ilhaman malaikatul muqarrabin wa mursalin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Melanjuti kajian kita Qisasul Anbiya halaman 47. Sekarang menerangkan tentang bab kisah Harut wa Marut, yaitu tentang sebuah kisah malaikat yang Allah prasastikan namanya, yang Allah monumentalkan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus sayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi
بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sadaqallahul azim wa balagha nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin wa ni'matun alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu malaikat Harut wa Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Mereka mempelajari dari keduanya, yaitu malaikat Harut wa Marut, apa yang dapat memisahkan antara seseorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin dari Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Kemudian dikatakan ahli tafsir, para ahli tafsir mengatakan haza ma ilmun Asif bin Barkhaya. Ahli tafsir mengatakan inna sayatina kitabus sihir wanairu najiyatun ala lisanun asyaf fi madda zawalun malakun Sulaiman. Sesungguhnya syaitan menulis kitab-kitab sihir dan ajimat. Anairu itu seperti lenteng-lenteng yang di leher sapi, maksudnya tuh ajimat itu ya, yang di leher. Najiyat, kalau keselamatan gitu, ajimat ala lisan, terhadap omongan atau pembicaraan dia. Setan tuh ngejual ini pembicara ini dari Asif bin Barkhaya nih, fi madda, ketika periode kematian zawal malakut Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman. Zawal tuh kematian. Jadi ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, setan-setan membisikkan kepada para manusia
kalau setan-setan itu menuliskan buku dan azimat-azimat, ya, ini azimat yang dipakai Asif bin Barhoya. Siapa itu Asif bin Barhoya? Ya, ini di dalam Quran surat An-Naml ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Qala ifrit minal jinni ana atika bihi qablu an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala allazi innahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyat tadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirun innahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Ya, Allahu azim wa barakallahu fil karim. Nahnu ala zalika minasyahidin wasyahidin wa ni'matin wa rahmatullahi. Jadi ketika Nabi Sulaiman memerintahkan untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis, kemudian jin ifrit mengatakan sanggup sebelum kamu bangun dari singgasana kamu. Nah, kemudian ada seseorang dari sisiku, dari orang niladna ilmi yang kami titipkan ilmu kepadanya, yaitu Hizib bin Barhoya, ini mampu sebelum Nabi Sulaiman mengeripkan matanya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, wah ini sungguh karhaza min fadli rabbi, semoga aku tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi siapa ini Asif bin Barhoya? Dia adalah orang yang mampu memindahkan singgasana Nabi Ratu Balkis ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berkedip, gitu ya. Kemudian dikatakan haza ma ilmun asif, ya, kata para setan ini adalah ilmunya Asif bin Barhoya, Sulaiman Malik, ya, kerajaan dari Nabi Sulaiman, gitu. Summa dafanaha tahta musallahu walam yusyair bizalika Sulaiman, ya. Kemudian galilah ini, karena buku-buku ini atau kitab-kitab si kekuatan yang dimiliki oleh Asif bin Barhoya ini berada di tahta musallahu, berada di bawah tempat Nabi Sulaiman beribadah. Yusyair bizalika Sulaiman, gitu. Ya. Malam mata Sulaiman, maka ketika Nabi Sulaiman meninggal mata, istahrajuha min tahta musallahu wa qalu linnasi. Maka bagaimana ketika keadaannya Nabi Sulaiman, siapa yang mengeluarkannya? Ya, yaitu Bani Israel, dan minta tamusolahu wa qalu linnas, dan dikatakan kepada manusia. Jadi setelah setan membisikkan pada manusia setelah kematian Nabi Sulaiman, itu tuh di bawah mihrabnya Nabi Sulaiman ada tuh buku-buku tentang kesaktian. Malakakum Sulaimanu illa bihaza. Sesungguhnya apa-apa yang menjadikan Nabi Sulaiman itu memiliki kerajaan, ya dengan ini, dengan kitab ini, katanya. Qala as-Sadi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkata As-Sadi,
Wazalika, dan wazalika ini kembali kepada kitabnya ya, kitab-kitab sihir itu. Wazalika in an saitona tamassilu ala suratun insanun ya. Dan seperti itulah para setan ini menggambarkannya kepada para manusia. Kalau dengan kitab itu kalian bisa memiliki kerajaan yang kerajaannya itu seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Fati nafaron, maka didatangkanlah nafaron tabe kebencian. Min Bani Israel faqala, dari para orang-orang Yahudi atau Bani Israel, kemudian mereka berkata, hal adullukum ala kanzun la yanfadda abadan, gitu ya. Dia kesal itu sama Nabi Sulaiman ya, kaum Bani Israel ini. Hal adullukum, apakah ini adil bagi kamu wahai Sulaiman? Ala kanzun, ya, menimbun merahasiakan di situ. Layan fadda abadan. Ya. Dan ini nggak bakalan habis selama-lamanya gitu. Layan faddu abadan, tidak akan habis. Qalu na'am, dikatakannya iya. Qala, maka fa'akhfiru tahta kursiyun Sulaimanu wa zaba mi'ahum fara'ahul makan. Maka menggalilah ya di bawah singgasana Nabi Sulaiman dan pergi bersamanya farahum, dan dikasih lihat tuh tempatnya, farahul makanu. Ini atas bisikan syaitan. Waqala ma waqama nahiyatun faqalu lahu, dan buatlah sebuah sinagog atau altar-altar atau apa ya, kuil-kuil nahiyah di sisi lain gitu. Bangunlah di sisi lain nahiyah, kuil-kuil. Oh, faqalu lahu adan bimana di sekitaran situ dekat. Faqala lah, akan tetapi pasti di sini itu. Maksudnya inilah lam taukid. Walakinni hahuna, ya di sini. Fa illam tajuduhu faqtuluni, kalau misalnya nggak ada di sini maka bunuhlah saya gitu. Ini setan mempersuasif keturunan Bani Israel kalau di sini ada buku-buku yang buku itu menimbulkan kesaktian seperti Asif bin Barhoya, atau dengan buku itu kita bisa memiliki kekayaan seperti kekayaannya Nabi Sulaiman ya. Atau di bahasa lain ini kotak Pandora ya. Bukan kotak Pandora ini ya. Di situ diketahui kejahatan setan itu. Jadi terbuka lah. Seolah-olah mirip lah ya gitu ya. Bukan kotak Pandora, bukan. Wazalika annahu, dan sesungguhnya dengan itu annahu lam yakun, tidak menjadikanlah ahadun minas sayati ini yadnu bimana yadnu lebih semakin dekat minal kursiyu illa ihtaraku, maksudnya apa ya, kecuali kalau aku deketin ke sini katanya setan-setan ini terbakar gitu dari singgasana. Jadi setan itu hanya mampu membisikkan manusia ya. Dia kasih tahu tempatnya di singgasana Sulaiman, tapi
Dia hanya bisa mendirect ya, mengarahkan gitu. Fahafaru fawajadu tilkal kitab. Kemudian digalilah dan muncullah itu kitabnya, kitab-kitab sihir itu. Falamma ahrajuha qala sayatin. Maka ketika keluar kitab itu, setan berkata, "Inna Sulaimana kana yadbitul jinna wal insa wasayatina wat tayra bihaza." Sesungguhnya ya, jin-jin dan manusia dan para setan dan lelembut gitu ya, Sulaiman dedemit, maksudnya wasayatin itu dedemit, siluman, watoir dan burung-burung bihaza ya, dikendalikan dengan buku ini gitu katanya. Summa tara syaitanu wa zahaba. Kemudian setan pergi dengan terbang dan pergi dan terbang. Fama ulama Bani Israel wasalahu ahum faqalu. Dan ini menyebabkan cendekiawan atau ulama-ulamanya Bani Israel wasalah memperbaiki jadi tulisannya itu dirapiin sama dia, di abstraksi gitu ya, di ekstrak, diartikan, diterjemahkan versi mereka, kemudian mereka simpulkan dan mereka baca, mereka praktekkan, dan mereka berkata, ma'azallahu atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala ayyakuna, yang menjadikan haza ilmun kitab, haza ilmun Sulaiman, ini ya, menjadi perlindungan Allah yang menjadikan ilmu Nabi Sulaiman, fa'in kana haza ilmu, yang karena ilmunya faqad halaka Sulaiman, maka celakalah Nabi Sulaiman, kata Bani Israel, atau ulama-ulama atau rabi-rabinya Nabi Bani Israel. Wa amal jahil wasafalah dan sungguh amat bodoh dan sangat teramat bodoh, faqbalu, maka ketika diterimanya ala ta'lamahu, atas perilmuan itu, warafidu kutiba anbiya'ahu ya. Jadi rabi-rabinya Bani Israel ya, dia udah nggak mau tuh menggunakan suhufnya Nabi Adam, suhufnya Nabi Idris, suhufnya kitabnya Taurat Nabi Musa, suhufnya Nabi Daud. Dia mau pakai gitu, dia mau pakainya kitab ini gitu, kitab sihir yang dipakai, yang kata setan gitu, dia lebih percaya itu gitu. Wa amal jahil wasafila faqbalu ala ta'lamahu warafidu, dan mereka menolak kitabun anbiya'ahum ya, kitab-kitab para nabi mereka. Fanzalallahu hadzal ayat, maka inilah asbabun nuzul dari ayat tadi, ayat kisah Harut wa Marut, di mana dikisahkan bisa memisahkan seorang istri dan suami, bisa mencelakakan seseorang ya atas izin Allah gitu ya. Dan malaikat Harut dan Marut sudah mengatakan sesungguhnya ini fitnah ya, ini terjadi atas izin Allah ya, janganlah kamu kafir, kata malaikat Harut wa Marut. Izharu li uzuri Sulaiman wa bayanan li biro'atihi ya, dan ini menjelaskan ya alasan ya Nabi Sulaiman wa bayanun, dan juga mempertegas atau semakin jelas ya baro'ah, menjadi pelajaran kepadanya, pada kita semua, untuk bahwa Nabi Sulaiman itu enggak salah seperti yang dikatakan oleh para rabi-rabi Bani Israel yang mengikuti perkataan syaitan. Fahaza kisahul ayat, dan inilah kisahul ayat.
Wa amma kisatu Harut wa Marut faqala mufassirun innal malaikatu lamma ra'au ma yasu'adu wallahu a'lam bishawab. Mari kita menindaklanjuti segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Saya ada 2 amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kepada polisi yang memperkarakan Ibu Supriyani, ya, guru honorer, ini saya harap dicabut, dan penyidik seharusnya tidak memproses atau bahasanya justice kolaboratif gitu ya. Udah dimaafin aja gitu, jangan diperpanjang kasusnya gitu ya. Ini guru ini kan tarbiyah gitu ya, mentarbiyah. Hanya karena menegur siswa atau sampai terjadi ya teguran keras lah ya terhadap siswa, seharusnya para wali murid tidak sampai memenjarakan atau memperkasus ini gitu ya, karena dikhawatirkan hilang keberkahan gitu ya. Seharusnya juga kita sebagai wali murid sinawan sinuwun gitu, jangan-jangan emang ini salahnya anak kita gitu, terlalu bandel, terlalu nakal sehingga ditegur oleh gurunya gitu. Ini menjadi kurang keberkahan ya begitu. Saya harap pada polisi yang mengatur kasus ini agar segera udahlah dicabut aja kasus ini ya, jangan menjadi polemik gitu ya. Baik, menindaklanjuti segmentasi amar ma'ruf selanjutnya. Ya, kalau soal hukum apa diminta statement, ya udahlah dia mending kita nggak usah bahas hukum apa. Kalau bisa dimaksulkan atau dipecat aja itu orang. Saya ingin mempertanyakan soal surat berkop kementerian ya Kemendes ya, Kementerian Desa yang digunakan untuk haul bunda, yang juga bertepatan di tempatnya istrinya ini sedang mencalonkan calon bupati. Ini kan tidak akuntabilitas ya dalam menggunakan kewenangannya sebagai menteri gitu. Jadi ada pengerahan massa gitu ya. Ini kan Mulyono-nya udah nggak ada, tetapi bobrok ketololan Mulyono masih ada. Nepotisme, pengerahan massa, menggunakan atau tidak akuntabilitas ya, menggunakan hak-hak kementerian yang tidak sewajarnya digunakan untuk hal pribadi, gitu ya. Saya harap Pak Prabowo ini langsung aja nih memecat Kemendes ini, gitu ya, karena ini nggak guna. Kalau negara seperti ini rusak, gitu. Mulyono udah turun, tapi sifat ketololan ya masih ditularkan begitu. Ini kan percuma begini. Ya. Negara baru banget juga dilantik udah bikin masalah. Bisa gak sih nggak bikin masalah? Bisa gak sih meringankan masyarakat gitu? Udah masyarakat bebanin ya. Jangan menambah beban pikiran masyarakat lagi dengan berita-berita yang tidak penting begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikji jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati
wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi atok, raghibun fi ridok, mustaslimun li qadok, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, walidni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.